Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Pagi Jalanku. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-27. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau memperkenankan kami untuk kami boleh memanjatkan doa kami berdasarkan firman Tuhan. Mohon Tuhan pimpin kami, Tuhan, untuk kami boleh membaca bagian-bagian kitab suci kami. Kiranya Engkau berikan kepada kami pengertian seturut dengan apa yang Engkau mau. Dan pimpinlah kami untuk kami juga boleh mendoakannya seturut dengan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya belas kasihan-Mu yang besar boleh beserta dengan kami. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, mari kita bersama-sama melihat dari Lukas pasal yang ke-19. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hari itu bersungut-sungut, katanya, "Yang menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat dengan Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, "Pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali." Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia. Lalu mengirimkan utusan untuk menyusul dia untuk mengatakan, "Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami." Dan terjadilah ketika ia kembali sesudah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberi uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, "Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina." Katanya kepada orang itu, "Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota." Datanglah yang kedua dan berkata, "Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina." Katanya kepada orang itu, "Dan engkau kuasailah 5 kota." Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, "Tuan, inilah mina tuan. Aku telah menyimpannya dalam sabut tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan tabur dan menuai apa yang tidak Tuan tabur." Katanya kepada orang itu, "Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras dan mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku dapat mengambilnya serta dengan bunganya." Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, "Ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu." Kata mereka kepadanya, "Tuhan, ia sudah mempunyai 10 mina." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku." Saudara-saudara sekalian, di dalam bagian sebelumnya kita mendapati bahwa Yesus memelekkan mata orang buta. Dan hal itu menjadi satu buah gambaran yang penting sekali bahwa para murid-muridnya juga matanya perlu untuk dimelekkan. Dan setelah ada peristiwa itu, saudara, Tuhan Yesus memelekkan mata orang buta, maka sekarang saudara kita akan makin dibukakan, saudara. Ada peristiwa memelekkan mata orang buta untuk orang itu semakin bisa melihat apa yang Tuhan mau lihat. Dan apa yang Tuhan mau lihat, kita melihat di dalam peristiwanya Zakheus. Saudara, ada catatan bahwa Zakheus adalah seseorang yang kaya dan dia adalah seorang kepala pemungut cukai. Di dalam bagian sebelumnya, saudara, kita mendapati pernah ada satu buah catatan ya, ketika ada satu orang yang kaya. Dia berkata kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Apa yang harus aku lakukan untuk aku dapat diselamatkan?"
Lalu Tuhan Yesus mengatakan bahwa menjalankan hukum Torah, dan orang itu mengatakan bahwa saya sudah menjalankan itu semua sejak masa muda saya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan kurang satu, jual semuanya dan ikut aku. Lalu dikatakan bahwa orang itu tidak bisa ikut karena hartanya sangat banyak. Dia sedih karena dia itu adalah orang yang kaya, hartanya sangat banyak. Lalu Tuhan Yesus mengatakan bahwa sangat sulit loh untuk orang kaya untuk menjadi orang yang diselamatkan, seperti seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Lalu murid-murid itu menjadi sangat heran ya, bukan cuma heran ya, tapi mereka itu seperti kayak tercekat gitu. Lalu mereka berkata, wah kalau demikian siapa yang bisa diselamatkan? Lalu ada perkataan bahwa bagi Tuhan segala sesuatunya mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan gitu ya. Jadi bagi orang kaya itu sulit, bahkan mustahil, seperti seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Tapi sekarang kita mendapati sudah ada seorang kaya yang diselamatkan. Sudah pertama-tama kita perlu mendapatkan gambaran bahwa memang orang kaya itu sulit untuk diselamatkan. Di dalam gambaran yang ada dalam Injil Lukas pasal 19 ini, sudah orang kaya yang seperti ini, sudah bisa coba bayangkan ya. Zakheus ini adalah seorang kepala pemungut cukai. Ini bukan pemungut cukai biasa, tapi kepala pemungut cukai. Ini adalah satu buah istilah yang nggak ada di dalam literatur yang lain, sudah. Kita mendapati ini satu buah jabatan yang sangat khusus, sudah. Kepala pemungut cukai. Dan kita sudah pernah melihat, sudah, pemungut cukai itu siapa? Dia yang mendapatkan profit. Dia yang mendapatkan bagian dari satu buah sistem yang jahat, dari satu buah sistem yang menindas. Sudah bisa mendapati ya, di dalam satu buah sistem yang baik. Kalau ada orang yang berhasil, maka dia itu orangnya lebih bisa kita lihat sebagai satu orang yang baik, sudah. Tapi kalau di tengah-tengah sistem yang jahat, ada orang yang ada di dalam menjadi apex predatornya, menjadi orang yang ada di dalam puncaknya, sudah. Nah, kita bisa membayangkan bahwa dia adalah orang yang jahat, sudah. Jadi kalau ada orang yang mendapatkan profit yang sangat besar di tengah-tengah satu buah situasi yang buruk, maka orang itu kemungkinan buruk, sudah. Tapi kalau ada orang yang mendapatkan profit yang sangat besar di tengah situasi yang baik, sudah, maka itu adalah orang baik. Kalau sistemnya adalah sistem menindas dan Anda itu berusaha untuk hidup benar, hidup lurus, sudah, ya Anda akan menjadi orang yang tertindas. Tapi kalau di tengah-tengah sistem yang menindas, Anda mau juga untuk menjadi penindas, ya mungkin Anda bisa menjadi orang yang posisinya baik, sudah. Di tengah-tengah sistem yang curang, kalau Anda itu posisinya bagus, ya mungkin Anda itu bisa bermain dengan curang. Tapi di tengah-tengah sistem yang jujur sekali, sistemnya jujur, semuanya jujur, lalu Anda itu bisa memperoleh posisi yang baik, ya kemungkinan karena Anda jujur, sudah. Dan ini pemungut cukai, sudah, kepala pemungut cukai, dan dia adalah orang kaya, sudah. Sudah bisa membayangkan ya. Kalau di dalam zaman sekarang itu sudah coba bayangkan seseorang yang sangat kaya, tapi tentu dia punya teman-teman, sudah, karena dia kaya ya. Tetapi secara garis besar itu tidak banyak orang yang suka sama dia, sudah. Kebanyakan orang yang adalah samping-sampingnya dia, sudah, itu adalah lebih kepada kroni-kroni saja, sudah. Orang-orang seperti ini biasanya tidak memiliki teman. Mereka tidak punya sahabat. Mereka punya itu orang-orang yang berkepentingan dengan dia, sudah. Dan sementara sebagian besar orang merasa tidak suka dengan mereka karena ini adalah orang-orang yang ya bisa dikatakan seseorang yang menjadi kaya karena bisnisnya kotor, tangannya itu kotor, bisa dikatakan seperti itu, sudah. Lalu Tuhan Yesus datang ke Yeriko. Kita ingat ya, Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju ke Yerusalem dan sekarang dia sudah dekat, sudah. Dia di Yeriko, sudah. Lalu banyak orang mengelilingi Yesus. Mereka adalah orang-orang yang menanti-nantikan waktu datangnya kerajaan sorga itu, sudah. Termasuk salah satu di antaranya adalah Zakheus, sudah. Out of curiosity, sudah. Dia mencoba untuk bisa melihat Tuhan Yesus, sudah. Tetapi ya dia tidak bisa karena tubuhnya pendek, sudah. Lalu dia memanjat pohon untuk ingin melihat Yesus adalah orang seperti apa, sudah. Dan Yesus sudah menyadari. Yesus tahu sudah ada Zakheus dan mengatakan, "Hai Zakheus, kamu turun, hari ini saya harus menumpang ke rumahmu." Lalu Tuhan Yesus menumpang di rumahnya Zakheus, sudah. Yesus harus menumpang ke rumahnya Zakheus, sudah. Kenapa, sudah? Wah, di dalam gambaran yang orang-orang banyak yang bisa mencibir, sudah. Ya Anda bisa bayangkan, sudah, kalau ada seorang pendeta lalu datang ke dalam satu buah kota, ada banyak orang yang mengeluhkan dia, sudah. Dia datang ke dalam satu buah ibadah yang besar, tapi setelah itu dia akan duduk makan, dia akan menginap di dalam rumahnya siapa? Ya di dalam rumahnya orang yang kaya, di dalam rumahnya orang yang mungkin, sudah ya, di baliknya itu Anda mungkin ada bisik-bisik ya. Ya mungkin di belakang nanti dapat fasilitas apalah ya. Mungkin pendetanya juga akan mendapatkan kemudahan-kemudahan ini dan itu ya. Mungkin dipinjamin mobil yang bagus untuk pindah kota, mungkin dipinjamin kendaraan yang baik, atau mungkin mendapatkan fasilitas ini dan itu, mendapatkan hotel yang bagus mungkin, karena ya beberapa hotel-hotel yang bagus di dalam kota itu mungkin dia punya saham yang gede, sudah. Kira-kira kita bisa membayangkan itu, sudah. Di tengah-tengah satu buah ibadah yang besar gitu ya, di tengah-tengah ibadah yang dielulukan oleh orang, sudah. Semua orang mengatakan, wah suka ya sama pendeta itu, suka. Nah lalu kepingin mendapatkan tanda tangannya, kepingin foto bareng, sudah. Tapi pada akhirnya, sudah, akan ada orang-orang di samping-sampingnya, sebentar. Ini ya, ini lagi sibuk. Lalu pendeta itu cepat-cepat diajak pergi, diiringi oleh beberapa orang semacam kayak pengawal-pengawalnya, sudah. Ini pendeta besar misalkan, seperti kayak Yesus dulu. Lalu masuk ke dalam mobil yang sangat bagus, mobil yang sangat mewah. Lalu di depannya ada seorang pengusaha, sudah. Seorang pengusaha yang sebenarnya tidak ada orang yang suka, sudah. Anda tahu bisnisnya itu mungkin kotor, sudah. Lalu dia duduk di depan, sudah, bersama dengan pendeta itu, sudah. Oke, siap, jalan, sudah. Kira-kira, sudah, kita mendapatkan gambaran seperti apa? Yang namanya pendeta itu manusia juga lah. Ya kayak begitu. Ya sudah bisa mendapatkan gambaran, sudah. Cibiran orang-orang terhadap Tuhan Yesus pada waktu itu, sudah. Tuhan Yesus mengikuti Zakheus. Karena apa, sudah? Orang kaya.
mendapatkan jamuan sudah di dalam rumahnya Zakheus, ya tentu saja sudah fasilitasnya tentu saja akan jauh lebih baik daripada kalau dia itu ikut di dalam rumahnya salah seorang yang biasa-biasa aja sudah di Yeriko sudah. Pendeta besar, ini seseorang yang terkenal sudah, apalagi ini orang-orang menanti-nantikan bahwa dia adalah sang Mesias sudah. Mesias itu kan diharapkan sebagai keturunan Daud sudah, sang raja sudah. Ini gambarannya pasti harusnya luar biasa sudah. Dan dia ada di tempatnya Zakheus sudah. Well, orang-orang mungkin di samping-sampingnya bisa mengatakan, ya bisa dimengerti sih. Ya, kita tidak happy-happy banget, tapi ya what do you expect lah. Kita bisa mengerti lah kejadian ini seperti itu sudah. Tetapi Yesus berbeda sudah. Yesus ada di tempatnya Zakheus bukan karena dia mau mendapatkan fasilitasnya sudah. Tetapi sudah di rumah itu sudah dia akan mendatangkan keselamatan sudah. Kita tidak tahu conversation macam apa, rebuke atau doa atau ucapan macam apa yang ada dalam percakapan mereka sudah. Tetapi kita mendapatkan satu highlight kecil sudah, bahwa terjadi pertobatan di dalam dirinya Zakheus sudah. Dan kita mendapati tidak terlalu jelas sudah yang dilakukan oleh Zakheus itu sebelumnya apa. Tampaknya Lukas juga tidak terlalu tertarik untuk mengeksplor itu sudah, tapi dia mengatakan bahwa saya akan membagikan setengah dari harta saya. Dan kalau ya misalkan saya pernah memeras orang, mungkin dia pernah, mungkin juga tidak. Mungkin beberapa orang diperas, mungkin juga beberapa tidak sudah. Dan lalu dia mengatakan saya akan kembalikan 4 kali lipat sudah. Di sini kita melihat sudah orang ini mengalami pertobatan. Orang ini mengalami pertobatan dan pertobatannya itu langsung akan punya dampak kepada dimensi sosial sudah. Ini satu buah gambaran yang sangat baik sudah. Terjadi pertobatan bukan cuma hubungan antara orang itu dengan Tuhan, tapi juga hubungannya secara sosial sudah. Entah itu secara sosial itu dia diterima atau tidak, kita tidak mendapatkan gambarannya sudah. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan orang ini adalah anak Abraham juga. Orang ini adalah keturunan Abraham juga. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang. Para murid, orang-orang yang mengikuti Yesus, matanya harus dimelekkan saudara. Meskipun akan ada banyak cibiran, meskipun akan ada banyak gerutu ya di samping kanan dan kirinya mereka, bukankah Yesus itu datang? Bukankah kalau kita ingat-ingat tuh, pernah ada nyanyian pujian Maria, Magnificat, pernah ada nyanyian pujian dari Zakaria, pernah ada nyanyian nubuatan tuh dari Simeon gitu ya. Ucapan-ucapan yang mengatakan bahwa nanti di dalam diri Sang Yesus Kristus ini ya akan terjadi satu buah pembalikan. Akan ada orang-orang miskin yang diangkat, akan ada orang-orang kaya yang disuruh pulang dengan tangan hampa. Lah tapi sekarang Yesus berkolaborasi. Tadinya pernah mengkritik ya orang-orang Farisi, mengkritik orang-orang Farisi dengan Deuteronomistik teologi ya. Mereka yang berat sebelah, mereka yang percaya kepada teologi kemakmuran dikritik sama Yesus. Pakai perumpamaan-perumpamaan sangat tajam. Tetapi begitu mendekati Yerusalem, masuk ke Yeriko, bertemu dengan orang kaya yang on another level. Kadang-kadang sudah tahu ya sudah, orang kaya itu ada orang kaya yang kaya, ada orang kaya banget, ada orang yang kayanya itu on another level sudah. Yang kita sangat susah untuk membayangkan sudah. Itu kalau berbicara tentang hartanya itu kita susah untuk membayangkan sudah. Kaitannya sama pejabat lah, kalau kaitannya dengan penguasa-penguasa itu on another level sudah. Bagi saya sudah, saya melihat ada orang yang punya harta itu misalkan sudah ya ratusan juta, saya lihat ini orang kaya ini. Udah punya rumah, udah punya mobil, ini orang kaya ini. Nggak punya banyak utang, nah itu orang kaya sudah. Tapi ada orang yang hartanya itu sampai puluhan M, misalkan begitu sudah. Punya rumah, punya properti yang agak banyak sudah. Nah, itu orang yang kaya sekali sudah. Tapi ada orang yang memang kayanya itu on another level sudah. Punya bisnis yang gede-gede luar biasa sudah. Sampai-sampai mungkin itu bisnisnya internasional lah, atau hubungan sama pejabat dan lain sebagainya. Wah itu on another level. Apalagi kalau pejabat-pejabatnya pejabat-pejabat yang sangat tinggi sudah. Berkaitan dengan presiden misalkan gitu. Wah itu on another level sudah. Ya tadinya sudah Yesus mungkin bisa bergaul dengan orang kaya, bisa berkumpul dengan orang kaya di sini dan di sana sudah. Tetapi sudah menjelang memasuki Yerusalem, di Yeriko sudah bertemu dengan orang kaya yang on another level sudah, yaitu apa? Zakheus. Luntur juga mau masuk ke dalam rumahnya. Itu orang-orang akan mengalami gerutu-gerutu seperti itu sudah. Tetapi sudah Yesus Kristus datang dengan tidak diganggu-ganggu oleh gerutu, tapi juga dia bukan tertarik atau karena mungkin jeri atau gentar karena kekayaannya Zakheus sudah. Dia justru datang dan menghasilkan keselamatan. Dan dia berkata, kamu melihat dia itu sebagai orang kaya atau sebagai orang curang atau sebagai orang berdosa. Tuhan Yesus melihatnya sebagai anak Abraham, orang terhilang yang harus diselamatkan sudah. Maka para murid harus melek sudah. Nggak boleh mengadakan diskriminasi sudah. Ketika kita percaya bahwa kita itu adalah gereja atau umat Tuhan, pengikut Yesus yang harus mewartakan Injil, memberitakan cinta kasih kepada orang-orang berdosa dan orang-orang terhilang. Orang-orang berdosa itu meliputi di antara mereka orang-orang miskin dan terpinggirkan. Orang-orang berdosa itu juga meliputi orang-orang kaya yang mungkin terlihat terpandang di antara orang-orang tapi dicibir oleh orang yang lain sudah. Kita mendapati Injil Yesus Kristus itu diberitakan bagi semuanya sudah. Selanjutnya sudah, ketika mau menuju ke Yerusalem dan orang-orang berasa bahwa sekarang waktunya, sudah tinggal sebentar lagi sudah. Maka Tuhan Yesus pun memberikan satu buah perumpamaan. Perumpamaan ini ada semacam kayak dua perumpamaan yang mingle jadi satu sudah. Yang pertama perumpamaan tentang seorang raja yang dinobatkan, yang kedua perumpamaan tentang uang mina sudah. Dan ini seringkali diparalelkan dengan apa yang ada dalam Injil Matius sudah. Cuman sebetulnya ceritanya agak beda sudah. Di dalam
Perumpamannya dalam Injil Matius itu pakainya talenta, saudara. Sebenarnya di sini itu uang mina. Mina itu nilainya lebih kecil dari talenta. Satu talenta itu 6.000 dinar, saudara. 6.000 dinar. Kalau satu mina itu nilainya adalah sekitar 100 dinar, saudara. Upah sekitar 100 hari kerja, saudara. 3 bulan atau 3 bulan lebih segitu, saudara. Satu mina itu, saudara. Dan sekarang, saudara, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bagi mereka yang merasa bahwa sebentar lagi waktunya. Nah, lagi-lagi, saudara, sejak di dalam bagian sebelumnya sudah pernah ada catatan, saudara, bahwa ketika orang-orang itu bertanya-tanya, di mana? Kapan? Waktunya? Tuhan Yesus mengatakan, waktu kedatangan Anak Manusia jangan dicari kalendernya. Tapi ketika kamu ada di sini, kamu punya tugas untuk kamu laksanakan. Yaitu apa? Berdoa. Kamu mesti berdoa dengan setia. Seperti dalam perumpamaan orang yang mendatangi hakim yang lalim itu. Kamu jangan terus mencari-cari kapan waktunya. Fokus saja ke sana. Nanti akan ketinggalan tuh. Kamu akan terhilang. Kamu akan terlewatkan tuh. Waktu-waktu itu ketika tiba kamu akan seperti kayak terlewatan saja. Maka ada kata-kata di mana ada burung bangkai berkumpul, di situ sudah ada mayatnya, sudah ada bangkainya. Kamu kelewatan saja. Fokus saja kepada penderitaan Yesus dan fokus kepada tugasmu, yaitu apa? Terus-menerus tekun di dalam berdoa. Dan kali ini sudah kita mendapati ya, ketika dikatakan kamu terus saja berfokus. Sekarang waktunya, sebentar lagi dekat ya. No, jangan fokus ke sana ya. Yaitu apa? Sekarang fokus saja bahwa ada tugas bagi kamu untuk dikerjakan. Maka dikatakan bahwa seorang tuan ini dia pergi untuk dinobatkan sebagai raja. Ada satu buah gambaran ya, ada satu buah perseden sudah pada waktu itu ya. Sebelumnya ada seorang anak Herodes sudah, namanya Herodes Archelaus sudah. Dia pergi ke Roma untuk dinobatkan dan banyak delegasi dari orang-orang Yahudi, sekitar 50 orang yang pergi ke Roma untuk menolak mereka sudah. Raja ini mau dinobatkan tetapi ditolak sudah. Tapi bandingannya adalah Archelaus sudah. Archelaus itu ditolak sudah. Mereka punya betul-betul alasan. Kami tidak suka dengan Archelaus. Archelaus ini membunuhi orang-orang Yahudi. Tidak sesuai dengan pengharapan kami akan penguasa, akan raja kami. Dan Yesus Kristus dalam bagian ini, dia bukan pembunuh, dia bukan orang yang buruk, dia bukan orang yang melakukan kejahatan, tetapi Yesus juga mirip dalam hal ini. Tidak sama dengan apa yang mereka nantikan tentang pengharapan mereka akan raja. Tidak sama dengan pengharapan mereka akan mesianis. Yesus akan pergi dan waktunya tidak ditentukan sampai kapan, tetapi dia akan dinobatkan sebagai raja dan dia pasti akan dinobatkan sebagai raja. Ketika dia belum balik-balik, belum kembali-kembali, ada tugas untuk dikerjakan. Sebelumnya kita melihat tugasnya apa? Salah satunya berdoa dan fokus kepada penderitaan Yesus Kristus. Dan sekarang fokusnya apa? Fokusnya adalah kelola yang Tuhan berikan, mina dalam hal ini. Dan kita mendapati ya, masing-masing ada 10 hamba dikasih mina. Lalu mina itu dikelola dengan baik, ada hamba yang mengelola dengan tidak baik, saudara. Lalu setelah waktunya tiba, saudara, maka tuan itu pulang, saudara. Setelah tuannya pulang, kita mendapati ada hamba yang berhasil untuk mengelola 1 mina menjadi 10 mina. Dan ini tidak gampang, saudara. Ini jelas-jelas tidak gampang. Karena apa, saudara? Karena kita tahu, saudara, bahwa tuan ini adalah tuan yang ditolak. Tuan ini adalah yang kerajaannya, kingship-nya dia itu ditolak oleh banyak orang. Orang itu tidak setuju kalau dia itu jadi raja. Dia pergi untuk dinobatkan dan sekarang hamba-hambanya mengelola hartanya, saudara. Saudara bisa membayangkan ya, mudah tidak mengelola harta dari seseorang yang mana tuannya itu ditolak, saudara. Nah, itu tentu saja sangat tidak mudah, saudara. Saya ambil contoh sedikit saja, saudara. Beberapa waktu belakangan ini, saudara, saya nggak tahu pada waktu ini ditayangkan, ini tayangnya tanggal berapa, saudara. Tapi beberapa di antara kita akan tahu isu ini, saudara. Di Indonesia ini, saudara, di antara kita pernah ada satu buah isu yang lumayan serius di dalam dunia film, saudara. Judul filmnya adalah A Business Proposal. Itu adalah film Indonesia. Itu adalah film Indonesia yang merupakan adaptasi dari drama Korea. Judulnya juga A Business Proposal. Cuman itu drama Koreanya itu serial, saudara. Terus itu kalau tidak salah juga didasarkan pada webtoonsnya, saudara. Jadi ada fans yang sangat ngefans terhadap drama Korea ini, yaitu judulnya A Business Proposal, saudara. Lalu, saudara, biasanya, saudara, fans berat itu akan mencari-cari hal-hal yang berkaitan dengan itu, saudara. Kalau ada posternya ya dibeli, kalau ada lagunya ya didengarkan, kalau ada merchandise-nya apa-apa ya sudah akan dibeli, saudara. Seperti itu, saudara. Jadi, andai dia dibikin adaptasinya di dalam versi Indonesia, semestinya di dalam hitung-hitungan normal, yuk ditonton juga. Filmnya akan sukses juga. Apalagi, sudah, menurut beberapa reviewer yang saya lihat, sudah, itu filmnya katanya bagus juga, sudah. Saya sih sampai saat ini diambil, sudah, rekaman ini belum nonton, sudah, bagus atau enggak. Tapi menurut beberapa review sebetulnya ya filmnya ya bukan outstanding banget, tapi ya lumayan lah, oke lah. Katanya bahkan cukup setia sama drakornya dan lain sebagainya. Cuman ya ada kekurangan di sini dan di sana, sudah. Tetapi film itu flop abis, sudah. Di Indonesia itu flop abis-abisan. Bahkan ratingnya ya di dalam IMDb itu nilainya itu 1, sudah. Lebih rendah daripada banyak film-film yang jelek-jelek sekali, sudah, di Indonesia, sudah. Kenapa, saudara? Karena mendapatkan ya quote and unquote boykot. Kenapa diboykot? Karena aktornya sempat mengatakan seperti ini. Wah ya saya itu drakornya nggak nonton lah. Saya cuma nonton 1 episode saja, saya nggak nonton lagi, begitu ya. Terus ada yang orang marah-marah, terus dia bilang begini ya. Itu ya fans beratnya drakor tuh biarin aja lah. Kalau kamu nggak mau nonton, nggak usah nonton lah sekalian, nggak apa-apa. Masih ada orang lain yang mau nonton. Wah ini dianggap ini songong, sudah ya. Oleh karena itu diboykot sehingga bioskopnya itu sepi
sekali sudah. Saya sampai saat ini sekali lagi tidak tahu ya filmnya bagus atau tidak. Tapi kita mendapati sudah bahwa film andai filmnya bagus, artisnya bagus, screenwritersnya bagus, sinematografinya bagus, semuanya bagus sudah. Tetapi tetap untuk menjual film yang sudah diboikot seperti itu sangat tidak mudah. Sudah bayangkan, seorang raja ditolak. Lalu hamba-hambanya dia akan mengelola minanya dia. Tentu tidak mudah sudah. Ini kan tuan yang ditolak sudah. Dan ada orang yang setia sudah. 1 mina tuan sudah menjadi 10 mina. Dan diberikan kepercayaannya tidak main-main sudah. 1 mina jadi 10 mina. Oleh karena itu aku percayakan kepada kamu 10 kota saudara. Nah ini kan bandingannya gede sekali saudara. Ini adalah seorang tuan yang betul-betul mempercayakan perkara yang sangat besar ya. Setelah melihat ada kesetiaan-kesetiaan seperti itu. Saya dari 1 menjadi 5. Oke, saya percayakan kepada kamu 5 kota. Lalu ada 1 orang yang tidak mau mengelola apa-apa saudara. Ya tahu saudara, tantangannya besar sekali. Ini mau mengelola minanya dari tuan yang ditolak. Sudah begitu dia punya picture ya tentang tuannya itu. Ya picture-nya itu tuannya itu keras. Saya tidak maulah karena kamu tuan sangat keras. Kamu akan menuai dari tempat di mana kamu tidak manabur. Dan tuannya mengatakan lu seturut dengan logikamu. Seturut dengan logikamu saja ya. Kalau kamu itu melihat bahwa tuan itu adalah tuan yang keras. Seturut dengan logikamu. Harusnya uangmu kamu tanamkan saja ke dalam orang yang bisa mengelola. Maka ambil daripada dia. Kasih kepada orang yang bisa menghasilkan 10 itu. Dan dia mengatakan siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil pula saudara. Nah saudara, kita diajak untuk melihat ya bahwa sebelum Tuhan itu datang, ketimbang kita terus-menerus berspekulasi kapan datangnya, tanda-tandanya apa, bagaimana, kita punya tugas untuk kita kerjakan. Yang kita kerjakan semestinya apa? Ya apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Mari kita kerjakan saudara. Hanya tidak dengan view di mana dia adalah Tuhan yang keras saudara. Punya view Tuhan yang keras akan bikin kita tertekan. Tidak berani kerja ini, tidak berani kerja itu saudara. Apalagi mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ternyata juga seringkali tantangannya besar saudara. Tetapi ada hamba-hamba yang mengenal Tuannya. Ada hamba-hamba yang dia tahu tuannya itu tidak seperti yang dikatakan oleh banyak orang. Maka dia kelola dengan baik dan menghasilkan. Dan betul-betul saya pikir akan kaget saudara. Saudara kalau bisa mengelola saudara, uang itu sebesar 1 mina menjadi 10 mina. Memang hebat sih saudara. Tapi menjadi 10 mina itu sampai mengelola 10 kota. Itu kan lompatannya jauh sekali saudara. Tapi itu yang dipercayakan oleh Tuhan kita saudara. Maka kita diajak untuk melihat saudara. Saat ini saudara. Saat ini. Mari kita mengingat-ingat saudara. Apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Sebelum kita mengingat ya waktu kita selesai. Entah Tuhan Yesus datang 2 kali. Atau entah kita dipanggil saudara. Kita tidak dipanggil untuk melakukan spekulasi macam-macam. Tapi setia saja kepada panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saat ini apa yang ada dalam diri kita? Banyak saudara. Yang ada dalam diri kita itu banyak. Minimal kita ini hidup. Minimal kita ini ya mengerti bahasa. Bisa bercakap-cakap dengan baik. Minimal kita ini adalah orang Kristen yang mengerti firman Tuhan sudah. Di sini dan di sana kita punya gereja, kita punya kuota untuk nonton YouTube, kita bisa berdoa sudah. Ada banyak yang kita bisa kerjakan. Yang dipercayakan mina yang dipercayakan pada kita itu banyak sudah. Marilah kita dengan kepercayaan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik sudah. Kita berfokus bukan dalam spekulasi, tapi kita berfokus apa yang saat ini dipercayakan oleh Tuhan kepada saya akan kelola dengan baik. Dan kita mendapati sudah pada gilirannya sudah mereka yang menolak ya. Mereka yang menolak raja tersebut, ya dia akan dieliminasi sudah. Kenapa demikian? Ya tentu saja sudah. Yesus Kristus itu pergi ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk memberikan pengampunan dosa melalui pengorbanan dirinya sendiri. Menolak itu sudah, ya dia akan dihabisi sudah. Menolak hal itu, ya dia akan selesai sudah. Tapi kita ingat sudah, ada gambaran-gambaran yang seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita nantikan tentang sang raja itu sudah. Seperti halnya orang Yahudi tidak suka dengan Arkelaus yang memang jahat itu sudah. Sekarang mereka juga tidak menyukai Yesus Kristus. Tidak jahat, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Apakah kita pernah berasa sudah bahwa Tuhan tidak sesuai dengan ekspektasi kita? Dan ketika kita merasa Tuhan tidak sesuai dengan ekspektasi kita jadi agak ogah-ogahan di dalam menjalankan panggilan yang Tuhan percayakan pada kita sudah. Nah kita berhati-hati sudah. Mari kita setia sudah. Kalau kita punya pandangan tentang Tuhan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, mari kita sesuaikan ekspektasi kita. Itu tandanya ekspektasi kita kurang besar tentang Tuhan sudah. Kita perlu menyesuaikan ekspektasi kita tentang Tuhan, tentang kebesaran Tuhan, tentang kemuliaan Tuhan yang akan dipercayakan pada kita. Baik, rekan-rekan sekalian, hari ini saya mengajak kita untuk mendoakan satu pokok doa saja sudah. Mari kita bersama-sama berdoa meminta pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kepada kita satu buah kesetiaan di dalam kita menanti-nantikan setiap hal yang Tuhan itu percayakan pada kita akan kelola dengan baik, kita akan bertanggungjawabkan dengan baik, dengan setia di dalam satu buah kesadaran bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Dia adalah Raja yang berkuasa, dan Dia pasti akan memperhitungkan setiap hal yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Baik rekan-rekan sekalian, kita akan kembali dalam Terang Pagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan memberkati setiap kita, terpujilah Tuhan.